Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya yang baru datang mampir ke channel ini. Kami jelaskan ya bahwasanya awal mula channel ini didirikan adalah untuk mencari kejelasan dan penjelasan dan juga perjuangan yang terkait permasalahan antara koperasi CSI dengan anggota koperasi CSI. Jadi permasalahannya adalah ada sebagian atau hampir mayoritas ya, uang simpanan anggota koperasi CSI dalam berbagai macam bentuknya ya. Ada yang mungkin berjangka mudharabah dan dengan berbagai jumlah nominalnya, itu sebagian mayoritas belum bisa diambil karena satu dan lain hal. Nah, awal mula tujuan dari channel ini adalah untuk mengupayakan agar permasalahan koperasi CSI dengan anggota koperasi ini tidak berakhir begitu saja ya. Jadi harus sebagaimana SPK itu, manajemen koperasi itu harus mengembalikan uang simpanan anggota ya, sebagaimana dahulu anggota itu menyimpan. Jadi begini, CSI itu berdiri ya sekitar tahun 2007 ya, dalam bentuk CV. Jadi ini saya peroleh, info ini saya peroleh dari ketika kita ikut sharing. Jadi periode sebelum 2016 itu CSI itu sangat gencar sekali ya, khususnya di wilayah 3 Cirebon mengadakan pertemuan-pertemuan ya, di mana PT CSI itu adalah sebagai konsultan ya, konsultan perdagangan dan bisnis gitu ya. Sebenarnya aktivitasnya itu ilegal ya, sebelum 2012 itu ilegal karena dia menerima atau membuka program yang namanya KME ya, Konsorsium Mendulang Emas. Jadi itu CV dari 2007, terus 2011 atau 2012 itu berbentuk PT. Nah, kemudian 2014 baru memiliki koperasi. Jadi program KME itu adalah penyertaan modal dagang ya pada PT Cakra Buana itu di pasar modal dengan nisbah bagi hasil setara 5% per bulan ya. Dicatat oleh negara melalui notaris ya, dinotariskan kayak gitulah. Meskipun itu hanya sekedar pemanis ya, tapi memang ada war makingnya dari notaris yang dimaksud. Jadi menyatakan bahwasanya perjanjian itu ada ya. Si notaris itu menyatakan perjanjian itu ada, namun si notaris tersebut tidak mengetahui secara detail isi perjanjian tersebut, kan cuma didaftarkan saja. Nah, kenapa masyarakat di wilayah 3 Cirebon itu mungkin antusias terhadap produk CSI itu? Karena perusahaan ini dibiarkan beroperasi terlalu lama ya. Bayangkan dari 2007 kemudian 2012, 2014 itu mendirikan koperasi ya, sehingga dia lebih mudah secara terbuka untuk memasarkan produknya. Kalau di koperasi ya, namanya simpanan mudharabah berjangka itu ya, sehingga setiap minggu itu ada pertemuan, ada peresmian VO baru. Nah, mereka yang di wilayah 3 Cirebon yang awalnya mungkin ragu kok, karena setiap saat, setiap waktu itu diberitakan informasi ini CSI ini aman, terus akhirnya kan jadi ikut-ikutan tertarik ya untuk bergabung ke CSI ya. Hal ini dikarenakan apa? Ya karena lambatnya otoritas itu menetapkan atau menutup daripada operasional PT ini ya kan. Kalau memang pada akhirnya 2016 itu disangsikan, kenapa nggak sejak dari 2014, 2015 itu kan. 2016 itu semakin banyak anggotanya kan, kasihan mereka yang ikut belakangan, termasuk nasabah saya. Jadi CSI itu jargonnya atau apanya itu aman, prospektif, menguntungkan. Udah itu yang dijual ke masyarakat itu. Ketika ada orang yang nggak percaya, yang buktinya kita aman-aman saja selama ini. Ketika ada tidak berizin OJK itu, kita kan di Kementerian Perdagangan. Ketika koperasinya dipengusahakan, kita di bawah Kementerian Koperasi. Jadinya itu kayak semacam apa ya, mengambil celah gitu ya, mengambil celah untuk memuluskan memasarkan produk-produknya kayak gitu ya. Sebenarnya ini apa ya, cukup berbahaya ya. Nggak tahu kenapa ini berbahayanya seperti apa.
di sektor keuangannya berbahaya seperti apa kok sehingga CSI ini harus perlu apa, kalau mereka bilang itu harus di stop gitu operasionalnya. Tapi lebih daripada itu, kita sebagai anggota koperasi yang ikut belakangan ya, yang sebagaimana SPK yang diberikan kepada tiap-tiap anggota yang ikut simpanan berjangka itu ya akan senantiasa terusan untuk menagih ya, karena memang ya seperti itu bunyi SPK-nya, kecuali di SPK itu dijelaskan kalau terjadi ini CSI tidak bertanggung jawab. Kan mereka bertanggung jawab di SPK ataupun di brosur-brosur itu, mereka itu bertanggung jawab terhadap dana nasabah kayak gitu. Itu patokannya. Jadi itulah alasan kenapa kita berupaya terus ya untuk meyakinkan manajemen CSI pada waktu itu ya untuk segera mengembalikan uang nasabah saya gitu ya. Makanya kita sampai sekarang pun menunggu itikat baik terus ya, menunggu terus. Nanti kalau ada kesempatan kita pasti akan menemui Pak CEO ya, kalau ada. Kalau belum ada ya nanti kita akan buat terus seperti itu ya. Nah, di antara alasan lainnya mengapa membuat channel ini ya, jadi untuk bergabung dengan koperasi CSI untuk punya akun itu ada nominal ya, nominal yang lumayan besar ya. Jadi kalau misalnya 10 atau 2 juta itu bisa, pasti orang nggak akan terlalu ini ya. Tapi kan nominalnya besar, minimal 50, bahkan ada yang nyampe ya minimal 50 juta baru bisa investasi di atas nama kita sendiri ya, pada produk yang dengan nisbah bagi hasil setara 5% itu. Jadi karena itu nilainya, waktu masuknya itu juga ada penuh pertimbangan, maka keluarnya pun nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita membiarkan ya udahlah, dianya udah di penjara terus uang diikhlaskan gitu ya ini harus diperjuangkan gitu. Masalah nantinya seperti apa patut kita tunggu kelanjutan daripada perjuangan Pak CEO ya dalam mengembalikan uang simpanan anggota koperasi. Kenapa Pak CEO? Ya karena dia yang bertindak untuk dan atas nama koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera sebagaimana SPK yang kita pegang, atau mungkin MN ya, BMT CSI MN ya, yang mungkin di teman-teman yang lainnya. Oleh sebab itu tak henti-hentinya kita akan terus berusaha sampai kapan ya nggak tahu sampai kapan, tapi intinya kita akan terus berusaha untuk menagih apa yang menjadi hak kita. Caranya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kayak kemarin aja itu yang ada demo-demo itu di wilayah Karangsong itu menolak kebijakan pemerintah ya terkait perizinan kapal yang dengan ukuran tertentu itu izinnya harus pusat ya. Kalau izin itu di situ ada mungkin biaya-biaya yang menyertai di belakangnya. Mereka itu menolak dengan cara berdemo seperti itu. Nggak tahu itu berhasil atau tidak, kan mereka berusaha. Nah, KBCS ini gimana nih usahanya? Apakah sudah maksimal atau hanya ngintip-ngintip dari Facebook, dari SKMN, dan ya mudah-mudahan uang kita akan kembali sebagaimana ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih, selamat sore, salam uang kembali dan salam sehat buat kita semuanya.